Semuanya berapa? Pak Rifan. Oke, hari ini saya mencoba untuk menjelaskan ya eh, apa yang akan kita kaji dan diskusikan untuk 7 kali pertemuan ke depan ya, terkait dengan mata kuliah bahasa Inggris. Oh, ya, bahasa Inggris untuk SD. Jadi bagaimana kita belajar bahasa Inggris yang akan diajarkan ya di SD ya Bapak Ibu. Jadi ini terkait dengan pengajaran bahasa Inggris untuk young learner ya pembelajar muda ya, atau pemula young learners. Jadi ada kriteria yang harus dilihat terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris untuk young learners. Bapak Ibu, terkait dengan itu, maka di awal pertemuan kuliah hari ini, yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa bahasa itu memiliki komponen yang sama, ya, semua bahasa, baik bahasa ibu, ya, bahasa ibu kita, ya, bahasa Jawa, bahasa daerah, ya, atau bahasa kedua, bahkan atau bahasa ketiga, ya, atau bahasa asing. Hampir semua bahasa memiliki komponen yang sama. Oleh sebab itu, maka di samping kita belajar bahasa Inggris itu sendiri, kita juga belajar bagaimana karakteristik pembelajar muda. Ya. Karakteristik pembelajar muda itu seperti apa? Kemudian nanti media yang bisa kita gunakan untuk mengajar bahasa Inggris untuk anak SD itu medianya apa saja. Jadi bisa media yang konvensional maupun media yang digital ya. Nah, di, dilakukan konvensional ya, dinyanyikan sendiri oleh gurunya, ya, kemudian diikuti muridnya, atau dengan media digital ya, bisa lewat video ya, lewat film kartun misalnya ya, atau lewat animasi segala macam ya. Kemudian bisa menggunakan media misalnya cerita ya, story ya. Nah, Anda bisa menggunakan cerita, baik cerita itu dalam versi multimodal ya, bahasa ya, dalam versi film misalnya, dalam versi video, dalam versi buku ya, buku cerita bergambar misalnya. Jadi mediasi ya. Oleh sebab itu nanti kita belajar bahasa Inggris yang fokus pada komponen yang diajarkan pertama kali. Yang namanya bahasa itu, Bapak Ibu, bahasa itu kan sistem simbol bunyi. Ya, sistem simbol bunyi yang arbitrary, yang mana suka berdasarkan kesepakatan sosial untuk komunikasi antar penuturnya. Nah, itu namanya bahasa. Lah, bahasa karena dia sistem simbol bunyi, maka komponennya pasti bunyi, kan gitu, ada bunyi. Ya. Yang pertama ada komponen bunyi. Jadi bagaimana kita melafalkan bahasa itu. Ya, pelafalannya seperti apa? Baik vokal, konsonan, ya, diftong, monoftong, triftong, ya. Ya, melafalkan kata seperti apa, melafalkan kalimat seperti apa, melafalkan frasa seperti apa. Jadi ada stressing, ada intonation, ya, ada apa namanya, aksen segala macam. Jadi itu perlu diketahui. Yang kedua ada komponen lexicon atau vocabulary, ya, kosakata. Itu kosakata apa yang perlu Anda ajarkan ya supaya anak bisa berbahasa Inggris ya, berbahasa Inggris sesuai dengan perkembangan anak.
bagaimana ya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia sesuai perkembangan anak itu. Jadi kosakata harian yang harus diketahui anak itu. Ya, misalnya jadi kosakata mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu apa saja. Kosakata yang terkait dengan kata terkait dengan eh, verba ya atau kata kerjanya itu apa saja yang misalnya dari mulai bangun ya, mandi, makan, minum ya, ke pergi ke sekolah, pulang sekolah ya, bermain. Nah, itu kan kata kerja. Nah, misalnya kalau benda misalnya ada rumah ya, halaman, meja, kursi, spring bed misalnya ya, kasur ya, kemudian piring, gelas, sendok, nah, itu yang dilihat sehari-hari ya, ya, mainan segala macam. Jadi kita kita memulai dari yang terdekat dengan lingkungan itu ya, menguasai kosakata yang terdekat ya, kata benda, kemudian kata kerja, kemudian kata sifat gitu kan. Ya, hafal beberapa kosakata, kemudian sudah belajar pengucapan, maka harus diajarkan cara merangkai. Ya, merangkai kata itu dalam sebuah struktur kalimat. Ya, kosakata itu kan tidak bisa berdiri sendiri, harus dalam rangkaian struktur kalimat. Bagaimana menyusun kalimat supaya anak bisa berbicara. Nah, jadi ada yang namanya struktur atau grammar ya, grammar. Ya, nanti grammar itu yang mengatur, mengikat antar kata itu supaya menjadi susunan kalimat yang bisa memiliki maksud atau makna. Eh, akan mengarah ke situ karena mata kuliah kita sudah berubah. Ya, kalau sebelumnya kan bahasa Inggris gitu aja. Ya, maka semester-semester yang lalu bahasa Inggris dalam tulisan ilmiah. Ya. Bahasa Inggris yang digunakan di jurnal ilmiah. Ya. Ya, di penulisan jurnal, ya, membaca jurnal ya, yang dalam berbahasa Inggris, ya, dalam bahasa Inggris. Nah, tetapi karena mata kuliahnya sudah berubah, menjadi apa mata kuliah ini bahasa Inggris untuk SD, ya kan? Bahasa Inggris untuk pembelajaran anak, Pak. Oh, bahasa Inggris untuk pembelajaran anak, ya. Berarti SD ya. Nah, bisa SD, bisa TK, bisa PAUD, ya. Bisa SMP, maksimal PAUD sampai SMP. Jadi bahasa Inggris untuk pembelajaran anak. Nah, bagaimana cara mengajar bahasa Inggris untuk anak nah, gitu. Tujuan kuliahnya itu. Jadi mengajarkan bahasa Inggris untuk anak. Jadi bukan mengajarkan Anda membaca jurnal, ya, memahami jurnal, gitu ya. Jadi sebelumnya memang seperti itu, tapi karena mata kuliahnya sudah berganti nama, nomenklaturnya berubah, ya, maka tentu isi dan tujuannya juga berubah. Jadi Anda diharapkan bisa mengajarkan bahasa Inggris di SD. Ya, nanti aja teaching for young learner. Nah, teaching English for young learner. Ah, nanti ada dengan saya ada 7 pertemuan ya, Bapak Ibu. Jadi nanti 7 pertemuan yang yang sat, yang satunya ya itu nanti ada mid semester gitu. Jadi ada mid semester yang harus dilakukan. Setelah itu baru nanti pertemuan yang selanjutnya ya. Bapak Ibu,
Nanti mungkin waktunya lebih fleksibel ya, apalagi ini terkait dengan puasa. Jadi kebetulan ini karena awal semester, jadi sifatnya hanya introduction dulu. Jadi belum belum mengarah ke eh, materinya ya, Bapak Ibu, materi ya. Karena nanti materinya masih ada hal yang bisa kita pelajari ya, materi-materinya seperti apa, kemudian contoh-contoh misalnya dari lagu seperti apa. eh Kebetulan saya juga nulis ya, pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak ya, dengan media lagu, ada cerita gitu, ada games ya, media permainan ya untuk mengajarkan bahasa Inggris misalnya ya. Kemudian bagaimana kita apa namanya merancang pembelajaran berbasis learning style ya, gaya bahasa. Dan apa misalnya kita menggunakan apa namanya metode teknik apa ya untuk mengajar ya. Ya, kita nanti belajar ada teaching English to young learners ya. Itu nanti bagaimana kita memahami dan mengajarkan eh, anak-anak ya, bahasa yang lebih baik. Ya, teknik dan metodenya seperti apa. Ya, itu disesuaikan dengan learning style. Ada pembelajar yang style belajarnya itu atau gaya belajarnya auditory, ada kinestetik, ada visual ya. Kemudian bagaimana merancang silabus pembelajaran bahasa Inggris ya. Ya, kemudian bagaimana manajemen kelasnya ya, kemudian teaching teaching listeningnya misalnya kalau kita mengajarkan listening ya, menyimak ya, kemudian speaking seperti apa, kemudian menulis ya. Ya, tetapi kita di sini fokus kepada speaking. Ya, kemudian bagaimana mengajarkan bahasa Inggris melalui song and game, ya, story. Eh, Kita bisa belajar banyak dari itu. Jadi eh, Bapak Ibu sudah dianggap di sini ya, Bapak Ibu sudah dianggap sudah menguasai bahasa Inggris dalam level eh, menengah ya, sudah dianggap menguasai. Jadi sehingga Bapak Ibu di sini belajar mengajar bagaimana pembelajaran bahasa Inggris untuk SD. Bukan belajar bahasa Inggrisnya ya Bapak Ibu ya, tapi bagaimana mengajarkan bahasa Inggris ya. Hingga asumsinya Bapak Ibu sudah minimal level menengah ya, sudah menguasai ya. Minimal sudah level level dasarnya sudah bisa. Level basic basic Englishnya sudah Bapak Ibu sudah melampaui eh, S1 ya, dianggap sudah pernah belajar bahasa Inggris dan dianggap bisa. Nah, itu ya. Oke. Nanti ada uh, pelajari untuk mungkin bisa dibuat semacam makalah ya. Nah, kemudian bagaimana nanti bahasa Inggrisnya seperti apa, ya, cara how to teach English for young learner based on learning styles, ya, seperti apa. Nanti Bapak Ibu absensinya disunan ya, disunan. Jadi sudah saya setting untuk absensinya. Jadi nanti bisa. Jadi bahasa Inggris untuk pembelajaran anak.
Ya, jadi artinya Anda tidak lagi belajar bahasa Inggrisnya, ya, tetapi belajar bagaimana Anda mengajarkan bahasa Inggris untuk anak. Gitu ya, persepsinya ya, Bapak Ibu. Ya, Pak. Ya, jadi bukan Bapak Ibu belajar bahasa Inggrisnya anak-anak, bukan ya. Tapi bagaimana mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak. Ya, tentu mengajarkan bahasa Inggris untuk anak-anak nggak sama dengan untuk orang dewasa, untuk orang tua nggak sama. Oke, saya kira itu dulu pengantar saya. Bapak Ibu bisa nanti langsung absen ke absen di Sunan yang sudah RPS-nya nanti saya upload di Sunan ya, menyusul ya Bapak Ibu. Kak, mohon izin menanyakan, ini tadi saya buka Ada Sunan. pertanyaan? Sepertinya untuk makul ini, mata kuliah ini, di setting jam 3.30, Pak. Malahnya kok nggak kedengaran ya? Terputus-putus ya? Mata kuliahnya ini di Sunan itu di setting jam 15.30, Pak. Jadi bukan jam 1 siang. Jadi kita nanti bisa absennya nanti 3:30. Oh iya nggak apa-apa. Itu hanya Oke, teknis, teknis, anu aja teknis. Itu ya. ini Pak. Ya, sengaja saya, oh ya, nanti saya setting ulang ya, ininya, anunya. Ntar saya setting ulang dulu, presensinya. Eh, presen, saya ceknya lagi. Oh enggak, itu sudah itu yang sudah saya susun dari jam 1 sampai jam berapa itu? Jam 3 ya? Oh iya, Deng. Sebetulnya harusnya jam 1 sampai jam 3.30. Itu jam 1 sampai jam 3.30 settingannya ya. Jadi bukan jam 3. Mohon izin masuk, Pak. Namun untuk presensinya mahasiswa belum bisa mengakses, Pak. Belum bisa mensubmit presensi. Kenapa? Tadi ya. Belum bisa, kenapa? Iya, belum diakses, Pak. Tadi ya. Coba di end. Oh iya, saya. Kenapa? Ini hari apa ya? Ya belum, benar, benar, benar. Ini hari Jumat ya? Jumat. Iya. Jumat. Oh ya, belum, 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 belum. Saya lupa. Ini berarti tanggal 14 Maret. 15 Jun. Oke, belum. Allow the student to record on ya, oke. Oke, tadi lupa saya klik ya. Ya, oke, sudah bisa ya ini. Sudah saya set ulang. Nah, udah bisa. Sudah bisa. Syukur. Ah, jadi Bapak Ibu hari ini absen dulu di Sunan. Materinya adalah pengantar ya bahasa Inggris. Ini saya kasih bukunya ya Bapak Ibu di grup. Eh, Nanti saya atau saya ini langsung saya upload aja di Sunannya ya. Iya. Ini saya Benar. upload di Sunan. Tadi mana sih Sunannya malah hilang. Eh, bentar. Kok menghilang di mana tadi saya?
eh zonanya tadi LPS. Oh ini nih, bentar ya. Oke, my boss. Mana? Bahasa Inggris. Oke, kita ke bahasa Inggris dulu. Oke. Eh, oke, saya upload di materinya, saya upload aja. Add. Bentar, ini tadi ya. Oh, salah. Oke, ada pertanyaan, Bapak Ibu? Nggak ada ya? Ada pertanyaan nggak? Mohon maaf, Pak, untuk presensinya masih belum bisa. Tahu sudah. Bentar, belum. Ini baru data setting. Oke ya, bukunya sudah saya upload. Resensinya coba cek lagi. Yes. Oke, udah bisa ya? Mohon maaf, Pak, punya saya yang absensi belum bisa. Parameter tidak valid. Belum bisa? Y. Belum, Bapak. Di. Bentar ya. Nah, harus ini ini masuk semua ya. Saya absensikan coba ya. Oke, Kill saja. Ayo on kamera semua.
Sudah saya isi semua ya. Sudah ya, sudah terisi ya untuk hari ini ya, sudah ya. Iya. Ya, saya kira itu dulu Bapak Ibu, Iya. singkat ya, hanya 30 menit awalnya. Nah, ini bukunya sudah bisa diakses ya. Itu ada nanti ada 2 buku, baru 1 buku saya. Sampun, Bapak. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita akhiri pertemuan pertama hari ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bapak Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak.